Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuni Purwati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan NIM 23980013329. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Melipat, Kabupaten Gunung Kidul. Di sini saya akan menampilkan hasil video tugas praktik pembelajaran siklus 1 dengan materi berkenalan dengan alam menggunakan model PBL berbasis HOT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar apa-apa yang kita pelajari hari ini ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya di masa yang akan datang. Siapa dari kalian yang mau memimpin untuk berdoa? Baik, silakan. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Bu Nuning akan mengecek kehadiran untuk kelas 7B. Sepertinya ada 2 anak ini yang nggak masuk ya, Mas Anas dengan Mas Naldo. Ada kegiatan ya untuk mengikuti perlombaan kebudayaan di Kabupaten Gunung Kidul. Mudah-mudahan hasilnya baik dan besok bisa berkumpul lagi dengan kita semuanya untuk belajar IPS. Sekarang cek kelengkapan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Mana bukumu? Ini bukumu. Mana peralatanmu? Ini peralatanmu. Oke, terima kasih semuanya sudah siap, sudah lengkap. Nah, kemarin Ibu mendengar kalau di daerah Geger kalian ya, Geger karena kita geografisnya cukup tinggi di daerah Gunung Kidul, cuacanya juga sedang begitu panas, ya. Ada fenomena ya. Nah, ini akan tampilkan sebentar. Sudah nampak terlihat ya? Nah, ini kita berkenalan dengan alam. Saat perjalanan menuju tempat wisata, Rama melihat fenomena alam yang terjadi di Bromo, yaitu fenomena tornado api. Apa itu fire well dan bagaimana cara terbentuknya? Nah, silakan kalian perhatikan di depan. Ya, perhatikan di depan. Itu di layar. Nah, interaksi sebentar. Silakan perhatikan yang sedang viral itu ya. Nah, ini gambarnya. Baik, untuk menambah semangat kalian. Mana semangatnya kelas 7D? Ini semangatku. Kelas 7D luar biasa hebat. Oke, kelas 7D memang luar biasa hebat. Pada hari ini untuk pembelajarannya, pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama berkenaan dengan pembentukan permukaan bumi. Kemudian yang kedua, munculnya aktivitas kehidupan di bumi. Di sini kita ambil pada masa praaksara.
Kemudian yang ketiga itu kehidupan dari segi aspek sosial ekonomi masyarakat pada masa praaksara. Kemudian yang keempat adalah bentuk-bentuk fenomena lingkungan sekitar. Kemudian yang kelima adalah penyebab timbulnya fenomena lingkungan sekitar. Kemudian yang keenam adalah hubungan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Jadi bahasan kita hari ini berkenaan dengan alam yang ada di sekitar kita, fenomena-fenomena yang ada. Dalam pembelajaran ada penugasan yaitu berupa satu, nanti penugasan mandiri ya yang melalui Google Form. Kemudian ada lagi presentasi. Jadi di presentasi itu ada di diskusi. Nanti kalian mengamati, kemudian kalian berfoto-foto, kalian bekerja sama dengan baik ya berkaitan dengan profil Pancasila. Oke ya. Baik. Kita lanjutkan. Nah, di sini nanti yang dirasa penting kalian seperti biasa dituliskan dalam catatan buku kalian ya. Nah, ini materi yang pertama. Materi yang pertama itu nanti berkenaan dengan proses pembentukan permukaan bumi. Nah, di sini ketika kondisi bumi pada awal proses pembentukannya kurang lebih sekitar 1400 tahun yang lalu sangat berbeda dengan kondisi saat ini. Yang berikutnya lagi, yang nomor 4. Nah, di sini lihat teori konveksi yang dikemukakan oleh ahli geologi dari Inggris, yaitu Arthur, kurang lebih 1920. Kemudian ada Hari 1960 dari Amerika mengungkapkan bahwasanya permukaan bumi itu terbentuk akibat arus yang cukup panas yang bergerak dari mantel bumi. Jadi di sini ya. Kemudian arus konveksi adalah gerakan naik turunnya batuan yang sangat panas yang dipanaskan oleh bumi sehingga menciptakan pergerakan lempeng tektonik seperti benua. Kemudian ada gunung berapi, pegunungan, dan bisa jadi ada batu palu laut. Kehidupan manusia masa praaksara. Nah, itu kurang lebih dimulai sejak manusia ada, kemudian berakhir setelah manusia mengenal tulisan. Nah, di sini manusia mengenal tulisan mulai sekitar abad 5 Masehi berdasarkan peninggalan-peninggalan kerajaan yang ada, yaitu kerajaan yang berada di Kalimantan, namanya Kerajaan Kutai. Nah, untuk prasastinya yang paling terkenal yaitu dengan nama Yupa. Nah, berakhirnya masa praaksara, setiap bangsa itu berbeda-beda. Nah, di sini nanti kita lihat bagaimana corak kehidupan masa praaksara atau prasejarah. Nanti kita lihat lagi perkembangannya dari masa yang paling sederhana sekali
masih primitif sekali sampai ke tingkat yang lebih lanjut sampai ke perundaan. Ya, hidupnya masih nomaden. Nomaden itu ya berpindah-pindah tempat. Jadi mereka mencari lokasi satu dekat dengan air. Di situ kan banyak hewan buruan, ikan, kerang, ya. Nah, kemudian dekat dengan sumber makanan. Ada hewan buruan, ada umbi-umbian, ya. Kemudian bagaimana dengan alatnya itu? Lihat di sini. Nah, mereka menggenggam batu di sini. Batunya hanya digenggam saja, tidak bertangkai. Namanya itu kapak genggam. Jadi dengan cara digenggam begitu saja, tanpa ada tangkainya. Atau sering disebut juga buahnya namanya Abrissaus rossis. Abrissaus rossis. Jadi buah ini, ya, jadi buah manusia purba itu mereka menempati lokasi yang berdekatan dengan apa itu? Air. Nah, kemudian mereka membuat itu makan panah, ya. Nah, itu biasanya berburu dilakukan yang laki-laki. Kalau lihat di film-film itu, ya, nah seperti itu, mencari ikan, kemudian hasil laut apa? Ada kerang seperti itu. Nah, kerangnya, kemudian duri ikannya itu setelah dimakan kemudian dibuang begitu saja. Makan buang, menjadi menyerupai gundukan bukit kayak gunung itu. Sekarang ada di Medan sampai Lampa Aceh. Jadi sisa-sisa makanan manusia purba yang dibuang begitu saja namanya adalah joken mobil atau sampah dapur. Ada pertanyaan itu. Ada berapa ya teori pembentukan bumi? 5, Mas Krisna. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Mas Krisna. Ya. Ada 5 tadi. Oke. Nah, terus berikutnya. Atau mungkin yang nomor 1 tadi? Ada yang lain? Betul ya Mas Krisna ya? Ada 5 ya? Oke. Mana semangatnya kelas 7 deh? Oke. Kemudian yang nomor 2. Kapan ya? Kapan? Ya, kapan? Ya? Biasanya apa? Langsung saya bu gitu. Apa? Bagaimana keadaan lingkungan pada masa praksara? Nah, itu tadi betul sekali. Ya, yang keras? Biar teman-teman tahu. Masih tergantung kepada lingkungan alam saja. Dengan keadaan alam tersebut, bagaimana cara manusia praksara dalam memenuhi kebutuhannya? Ya, tadi dengan satu saja. Iya, bercocok tanam, berburu, kemudian ada lagi? Krisna? Iya, sudah sama. Iya, bagus semuanya ya. Sudah. Pintar semuanya, langsung dulu. Sekarang untuk menambah pemahaman dari kalian mengerjakan soal melalui alat yang sudah kalian bawa saat ini dengan menggunakan HP. Caranya bagaimana? Scan dulu barcode di bawah ini. Pertama, buka aplikasi Google. Kemudian 2, cari ikon dari kamera yang berada di pojok bagian mana itu? Atas bagian kanan. Kemudian arahkan ke arah barcode tersebut.
Kemudian klik ikon telusuri, kemudian klik link yang sudah terscan. Oke, silakan kalian lanjutkan. Sudah selesai kan tadi kan? Oh sudah selesai. Kalau sudah selesai, kemudian untuk tambah pemahaman kalian lagi materi ini, kita berdiskusi. Kalian berdiskusi berkelompok untuk membahas materi yang tadi. Ya, kalian balik saja, berbalik. Mari kita berdiskusi. Kalian berdiskusi dengan kelompok kalian dengan cara berbalik. Ya, berbalik. Ayo berdiskusi dulu. Nah, dibalik. Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk kalian. Sini Mbak, kelompok 1 Mas Arya. Nah, diwakili atau Mbak? Sini Mbak. Ini. Kemudian kelompok 2 ke sini maju. Ya. Kelompok 3, silakan. Jadi setelah kalian membentuk kelompok, ada ketua kelompoknya, nanti ditulis di situ. Kemudian nama anggotanya juga kalian tuliskan. Penunjuk pengerjaan di situ sudah ada. Silakan kalian kerjakan aktivitas satu itu di lembar yang sudah ibu berikan. Kemudian tuliskan jawabannya juga di situ. Kemudian jelaskan dan paparkan pertanyaan secara rumput. Kemudian nanti dipresentasikan. Ya, ada pertanyaan? Ya, sekarang coba kalian mengerjakan. Lebih baik dibuka saja tema ini. Nah, kita kan dibuka saja. Ambil apa ini? Banjir bukit. Silakan, langsung. Langsung di dengan apa itu didiskusikan. Masih ada waktu sekarang. Terus membandingkan penyebarannya dari fenomena yang disebut tadi. Ya, waktunya saya beri waktu 1 menit lagi. Nah, biar nanti selesai. Saya Bu. Oke, yang nomor 1 kelompoknya Mbak Sofi. Nah, kelompoknya Mbak Sofi silakan ke sini. Maju ke depan. Nah, di sini saja. Di depan ini. Bisa dimulai Mbak Sofi sama temannya. Silakan. Yang lainnya mendengarkan terus memberikan tanggapan ya. Pertanyaan seperti biasa ya. Berarti Islam, Sofi, dan Sani. Kami akan mempresentasikan timbulnya fenomena tsunami. Timbulnya fenomena tsunami, penyebab terjadinya tsunami adalah pergerakan ikan-ikan di laut yang menyebabkan pindahan semua ikan. Mungkin ada pertanyaan. Silakan. Penyebabnya apa itu? Penyebab terjadinya tsunami adalah pergerakan tiba-tiba di dasar laut yang menyebabkan perpindahan sejumlah air besar. Jadi tepuk tangan dulu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya
Saya dari kelompok 7 ini menyampaikan hasil presentasi kami. Apa ada yang mau bertanya? Dengan melakukan reboisasi atau penanaman ulang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Ada pertanyaan? Apa? Mas apa? Pengaruhnya akan enggak dulu. Terima kasih. Dengan memanggil daftar. Ada apa lagi? Kita berdiskusi mengenai fenomena alam yang ada di sekitar kita. Kemudian kalian berdiskusi dengan baik, ya, hasilnya juga sudah baik. Nah, dari hasil diskusi kalian semuanya, tadi kita mengambil evaluasinya dari kelompok 1 juga sudah baik sekali. Di sini mengambil tema tentang apa tadi ya, kebakaran ya? Iya, kebakaran. Kemudian bisa ditangani dengan baik. Bahwasanya kita harus selalu berhati-hati. Tadi sudah baik sekali. Jadi kelompoknya Mas Arya, iya. Nah, apalagi cuaca seperti ini. Kita di daerah Gunung Kidul banyak sekali terdapat pohon-pohon kering di sekitar kita. Otomatis kalau membakar sampah harus apa itu? Ya, selain pada tempatnya harus berhati-hati karena kalau kencang sekali bisa mengenai pemukiman, rumah-rumah warga dan lain sebagainya. Nah, ini sudah baik sekali, sudah memaparkan baik juga di depan kelas. Hanya saja tadi masih ragu-ragu, besok semangat lagi, kemudian presentasi dengan apa itu, memaparkannya dengan baik. Kelompoknya Mbak Aziza, Mbak Anggi. Ini juga sama tadi sama kelompok lain, masih mengambil fenomena. Sudah bagus tadi ya. Nah, tapi ya itu tadi di depan masih malu, ya. Terus membacanya seperti biasa, jangan ditutupkan di wajah, dibawahkan lagi. Hari ini anak-anak sudah sangat hebat, luar biasa, semangat untuk memahami materi lingkungan alam sekitar. Oke, sekarang karena waktunya sudah hampir selesai, kalian duduknya kembali lagi ke semula. Kemudian tadi yang mengerjakan soal-soal melalui Google Form nanti juga akan Ibu lihat ya. Terus semuanya sudah baik, bisa mempergunakan
HP memanfaatkan dengan baik untuk kegiatan pembelajaran di sekolah ya. Jadi peralatan itu sangat menunjang sekali bagi kalian semuanya. Yang dilakukan berkaitan dengan kegiatan materi tadi, sampahnya harus bagaimana? Iya, harus membuang sampah pada tempatnya, tidak dimasukkan di kolong meja, atau malah ada yang sudah bau dimasukkan di dalam tas kalian. Waduh, ya, itu tidak baik. Nah, terus kalau tahu di sekitar kita, sekitar depan, belakang kelas kalian, caranya bagaimana? Ya diambil, ditempatkan di mana itu? Ya lokasi tempat sampah, diambil. Ya, nanti sekolah kita menjadi nyaman, sekolah kita menjadi sehat. Sebelum pembelajaran kita tutup, nanti pertemuan berikutnya seperti biasa kita akan melanjutkan. Kalau tadi kita bahas mengenai keragaman keadaan alam sekitarnya saja, besok berinteraksi materinya dengan manusia, kehidupan masyarakat, yaitu di halaman 75 sampai dengan halaman 90 itu dibaca di rumah. Jadi besok persiapan untuk materi berikutnya. Karena waktunya sudah selesai, terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat hari ini bisa kita terapkan untuk masa yang akan datang. Belajarlah untuk menghargai. Kita tutup pertemuan kali ini dengan berdoa. Ya, siapa yang mau memimpin berdoa? Oh ya, silakan.